Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Ratnaning Tias, NIM 47 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari output Scholastic Fourth Year dari data yang telah saya olah menurut NIM saya 47. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, di sini kita bisa lihat tabulasi data dari data awal yang berbentuk seperti ini. Dari 120 data asli yang diberikan oleh Ibu Nur Komariah sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Lalu untuk memenuhi persyaratan dengan menambahkan angkanya dengan jumlah NIM saya, yaitu 47, sehingga didapati tabulasi data terakhir berbentuk seperti sekarang. Bisa dilihat lagi dari mulai nomor 1 hingga ke nomor 120. Berikut adalah output dari program Fortier. Di sini dari data asal yang bernama UTS_47 dapat diketahui atau diinterpretasikan dengan hipotesa yaitu H0. Di lapangan tidak ada efisiensi produksi jagung dan H1-nya adalah di lapangan terdapat efisiensi produksi jagung. Ketika nilai LR ditemukan sama dengan 2 dan with number of resection yaitu 2 serta taraf kesalahan 5%, maka dapat ditemukan nilai kode Palm sebesar 5,13. Berarti menunjukkan bahwa nilai LR lebih kecil dari nilai kode Palm, artinya bahwa dalam analisis ini, dalam model ini terdapat di dalam data ada kasus tersebut terdapat efisiensi produksi jagung atau H1 diterima. Dengan nilai gamma yaitu T hitung yang lebih besar dari T tabel berupa 90%, maka dapat diberikan catatan alfa yang dipakai sebagai dasar penelitian adalah 5% atau 0,005%. Di sini X1 atau benih memiliki T rasio 0,62 yang kurang dari T tabel yang sebesar 2, yang berarti tidak signifikan. Bisa diartikan juga sebagai nilai beta tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X1. Dapat diartikan juga benihnya tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan efisiensi produksi jagung. Untuk X2 yaitu tenaga kerja dengan rasio 2,66 yang lebih besar dari T tabel yang sebesar 2 berarti signifikan, yaitu nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X2. Dapat diartikan juga jika tenaga kerja mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika tenaga kerjanya dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 0,15%. Untuk X3-nya yaitu pupuk kandang, T rasio sebesar 3,62 lebih besar dari T tabel sebesar 2, yang berarti signifikan, yaitu nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X3. Dapat dijabarkan jika pupuk kandang mempengaruhi peningkatan atau penurunan efisiensi produksi jagung.
Jika X3 dinaikkan sebesar 5%, maka output yang meningkat sebesar 0,16%. Sedangkan untuk X4 yaitu pupuk fosfat dengan rasio 11,2 lebih besar dari T-tabel yang sebesar 2, berarti signifikan. Yaitu nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X4. Dengan kata lain, pupuk Ponska mempengaruhi peningkatan atau penurunan efisiensi produksi. Jika pupuk fosfatnya dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 0,42%. Dan untuk data ini bisa diperhatikan. Berdasarkan dari data 120 responden, rata-rata petani secara teknis dikatakan tidak efisien. Karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata atau min efisiensi sebesar 0,827006999 E plus 00. Secara keseluruhan, terdapat responden yang mempunyai nilai tingkat efisiensi terendah dan tertinggi, yaitu sebagai berikut. Responden tertinggi terdapat pada responden ke 62, yaitu sebesar 0,827922258 E plus 00. Dan responden terendah terdapat pada responden yang ke-21, yaitu sebesar responden nomor nomor 3 yang sebesar 0,82663577 E plus 00. Hal itu mengartikan jika responden dengan nilai tingkat efisiensi terbesar tadi secara teknis dinyatakan efisien dalam hal efisiensi produksi jagung, dan pada responden petani yang terendah tadi mengartikan bahwa secara teknis tidak efisien. Hal itu dibuktikan bahwa nilai efisiensi pada responden lebih kecil dari 0,8. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.